Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue mau anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Spring 2025 adalah Summer Pocket. Ya, bisa bilang episode kemarin bisa bilang mengakhiri rutenya Kamome. Jadi yang kita tahu ternyata Kamome itu sebenarnya emang nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada di sini emang bisa diperdebatkan ya. Ada yang bilang kalau Kamome koma, ada yang Kamome sudah die atau udah nggak ada gitu kan. Itu tergantung ini sendiri lah, apa tergantung opini kalian lah gitu kan, kalian menganggapnya seperti apa. Tapi yang jelas kita harus move on gitu kan dengan apa yang terjadi kemarin. Jadi sekarang bakal masuk ke rute selanjutnya. Jadi penasaran nih rute siapa nih selanjutnya, karena kan gue sengaja gitu kan nggak nonton PV-nya biar gue juga penasaran gitu kan, abis ini rutenya siapa nih ya kan. Tapi kata orang-orang di komentar sih bilangnya sih Sumbugi ya selanjutnya. Jadi makanya gue pengen tahu juga memastikan apakah nanti bener apa enggak kayak gitu. Ya udah kita lihat setelah ini bakal seperti apa. Ya udah kita mau langsung ke episode baru dari Summer Pocket. Let's go. Oke, langsung aja ke episode baru dari Summer Pocket. Let's go. Wah, ini ada bunga-bunga nih. Maksudnya apa nih? Langsung aja. Oke. Banyak pupu-pupu sih. Mm. Akhirnya kenangan itu menjadi oke. Ah. Umi? Oke. Oh, jadi kok jadi horror gini anjir. Jadi horror gini. Iya, emang ada hubungan dengan kupu-kupu itu ya. Jadi gue juga penasaran sih. Oh, oke. Dan Hairi kem- kembali di awal ya. Anjir, restart anjir. Gua gua ngerasa ini dejavunya ini anjir. Shinpei ini. Yang teman-teman pengen tahu Shinpei apa? Shinpei itu MC dari Summer Render. Itu sama anjir. Oh, hubungan dengan pulau time travel ya kan. Tapi bedanya ini rute sih. Jadi kelihatan banget kalau ini emang anime tentang eh, ada rutenya lah ibaratnya gitu kan. Kalau time travel kan lu harus ngulang sesuatu yang sebenarnya apa yang lu pengen lu incer gitu kan. Berarti si Umi ini emang time travel anjir. Ada yang dicari sebenarnya sih ya kan. Sampai harusnya dia pindah ke rute lain gitu loh. Gue ngerasanya begitu sih, tapi nggak tahu sih, nggak tahu gue. Gue ngerasanya seperti itu. Heeh. Aduh, terlalu terlalu manis anjir untuk dilupakan ya. Kayak lagu anjir. Deju ni takute endingnya ganti ya, katanya sih lagu ada lagu baru sih. Gue nggak tahu buat ending ini apa ending nanti gitu, atau ending duanya kali ya. Oke, kita lihat.
Sumugi nih. Sorry, suaranya Umi, sorry. Itu Sumugi. Mirip anjir. Oke. Template-nya mirip, cuman Umi dari awal kita dilihatin kalau dia pengen masuk gitu loh. Dia dia pengen dateng gitu kan. Jadi dia orang baru juga sebenarnya sama kayak seperti Hairi gitu. Wah, iya kan sama, sebenarnya sama aja gitu loh ya kan. Alurnya sama gitu loh. Alurnya sama. Tapi Hairi dapat ingatan ini kayak. Hmm. Oh, oke. Oke. Oke, berarti ingat rumah Nadia. Aduh. Oke. Joker Kenari. Wah, ya kalau si Sumugi kata-kata khasnya tuh udah biasa dikasih nyanyian dulu di awal ya kan. Mau Gyu, dia mau Gyu. Ah, mau Gyu. Bayarnya mati. Bisa dicampur bapak anjir. Ternyata my istri. My istri. Oke. Kayaknya baru pertama kali bertemu ya. Kayaknya iya sih baru pertama kali bertemu ya. Si Umi sama si Naruse ya. Hmm. Hmm. Oke. Pantas gelap gitu. Cerah. Ada Teko nih.
Nah, ini baru kelihatan, baru keluar nih kan nih. Baru keluar nih kan. Buset gitu. Nah, saringan. Syuk. Langsung auto aim ya kan. Nah, tahu dia. Nah, tahu dia. Lu nggak, lu nggak bisa ngelakuin itu ke dia gitu. Beda sama kamu, Mei. Pairi. Nah, Shizuku. Oh my God. Hmm, mungkin bestie kali ya. Mungkin bestie ya. Wadah. Nggak ada, kayaknya barang-barang bekas ya. Emang gede banget sih ini. Mhm. Karena mungkin seru. Tadi kan yang hilang. Pringles. Udah Pringles ya. Coba anjir emang. Sumugi. Kayak hampir semua semua heroin di anime ini emang lucu-lucu sih. Si itu juga, si Roha juga begitu ya kan. Suka ngehalu ya. Parah sih emang. Horror banget di tiga gitu. Orang berpuasa. Terus udah hancur. Oh, banyak. Oh, ini rumah kamu ya tadi ya? Iya nggak sih? Apa gue salah lihat? Wey! Se, 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 se. Wuh, 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 wuh. Waduh. Cuma kenapa lu doang yang, aduh. Harusnya semua ya kan? Kalau bisa kumpul semua dah, ya kan? Oh, oke. Iya karena iya takut takut. Trauma trauma. Iya iya, trauma trauma ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, musiknya masuk ya. Ini wholesome banget. Jatuh nih, jatuh nih, jatuh. Nah, kan.
Bener dong. Iya, gue masih ini terlalu adem sih. Gue takutnya aneh-aneh lagi nih yang keluar nih kan. Tapi nggak mungkin langsung gercep di episode satu episode sih. Nggak mungkin. Pasti dibuild dulu sampai habis baru nanti diliatin apa intinya itu. Hmm. Jadi buatan sih. Kayak gedean doi dibanding AO kayaknya deh. Iya, baru kamu yang ketiga. Tekadnya maksudnya. Tak positif. Mm-mm. That's right. Tidak ya. Arti Daisuki di sini lebih ke senang sebagai teman. Lucu lucu banget. Lucu banget anjir. Cocok, cocok. Mu. Lo debat ini anjir. Lu mentang-mentang gede lo jadi sapi ya. Gue perah lo ntar. Hmm. Makanya rumput kalau dia pringge. Ya bener dong, tangan tangan oh nyopin 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 masih nyopin masih. Oh yo yo yo. Aduh, waduh. Bisa salfok ini, ya kan? Bukan bukan keripik ini yang dikasih, bukan. Yang lain maksudnya. Maksudnya maksudnya yang lain gitu, makanan yang lain, coklat, maksudnya gitu. Ya, dia nyanyi nggak tahu lagu judulnya, iya makanya. Atau liriknya. Oh, oke. Okay. Oke. Okay.
Oke. Harus dia bilang Naruse kayaknya. Anjir, langsung tidur dong. Arara. Langsung tidur dong, lucu banget anjir. Kan Naruse sih. Kat- Katanya dia nggak pandai berteman. Atau mungkin si Umi kali ya. Nggak tahu juga. Tanggal 8. Sorry, bulan 8, tanggal 3 ya. Bener-bener kerasa banget rutenya anjir, ya kan? Khusus banget rutenya gitu, rutenya dia. Oke, oke, tidak punya banyak waktu. Nah ini gue takut anjir. Segera pulang. Waduh, waduh takut gue. Pulang kemana nih, ya kan nih? Pulang, pulangnya bisa dua nih. Pulangnya bisa dua arti nih kan. Aduh, takut gue. Aduh, kenapa sih selalu bikin kenapa selalu bikin kata-kata yang begitu anjir? Takut gue. Tapi semuanya untukmu. Oke, let's go. Habis nih kan. Habis. Oh, nggak ada berarti nggak ada ini nggak ada yang baru lah. Mungkin buat lagu ending kedua sih. Ya, mungkin. Soalnya di itunya emang ada ininya, ada di Twitternya emang ada. Konami Suzuki bikin lagu baru buat Summer Pocket, tapi nggak tahu untuk ending duanya kali. Soalnya masih panjang kan, ini kan 26 soalnya. Hati sudah tak ini dan tak isi. Oke, let's go. Episode habis ya? Oke, ya episode 7 dari Summer Pocket. Jadi ini udah masuk rutenya Sumugi. Jadi bener-bener rutenya Sumugi gitu kan. Jadi
Oke, gue ceritain dari awal aja ya. Jadi sebelum masuk Naruto Tsumugi, ternyata emang eh, ini benar-benar di restart men. Jadi benar-benar di restart dari awal sampai akhirnya kita benar-benar diliatin Hairi ketika datang atau pertama kali datang ke pulau itu gitu kan. Jadi ya udah, jadi template-nya tetap sama, maksudnya alurnya tetap sama, bertemu dengan Shiroha, bertemu dengan Ao, bertemu dengan teman-teman yang lain gitu kan, dan langsung masuk ya kan ke rute dimana ada Sumugi yang bisa dibilang ya eh, merasa dalam tanda kutip kayaknya kesepian sih. Jadi dia seneng akhirnya ada Shizuku sama Hairi karena selalu menemani dia gitu kan, sampai akhirnya tadi kan ada momen nginep bareng ya kan, terus ya pokoknya sweet lah gitu kan. Tadi sempet ada bikin salah paham juga kalau salah paham juga gitu kan, dia pokoknya terselipkan lah gitu kan, sedikit-sedikit ecchi dikit gitu kan, wah komedinya gitu kan. Tapi ya itulah yang gue suka dari Summer Pocket gitu kan, jadi komplit gitu kan, jadi nggak ada yang kurang nggak ada yang lebih kayak gitu. Dan ternyata di sini si ya Sumugi bilang kalau memang ada hal yang emang dia pengen lah gitu kan. Salah satunya adalah dimana pengen secara tersirat itu kan pengen selalu ditemani sisa musim panasnya gitu kan, waktunya nggak panjang gitu kan, sampai akhirnya dia bilang kalau dia akan pergi tempat jauh di entah di mana gitu kan. Gue itu yang gue takutin men, pokoknya kata-kata yang begitu tuh gue udah bikin trauma anjir. Kemarinnya kamu aja sampai salah paham gue cuma gara-gara kata-kata begitu, jadi anggapannya ya ya udah dai gitu loh. Gue anggap kamu itu udah dai gitu kan, tapi pemain FN bilang kalau Kamome itu masih koma gitu kan, masih ibarat kata masih inilah ya, masih ada harapan untuk tetap hidup gitu kan, walaupun sampai sekarang belum bangun katanya begitu gitu kan. Tapi tetap gua anggapnya udah nggak ada lah gitu kan. Jadi itu yang gua takutin yang terjadi pada Sumugi ini gitu kan. Jadi ya nggak tahu sih ini yang dimaksud apa gitu kan, sampai akhirnya Hairi akan memberikan semua sisa libur musim panasnya gitu kan untuk si Sumugi gitu kan. Baik banget sih emang si Hairi ini gitu kan, seperti itu. Dan ya itu aja sih, jadi masih belum terlalu kelihatan di next episode seperti apa. Tapi apa ya, kayak tadi misalkan kayak tadi musik yang di atau nyanyi, lagu yang dinyanyikan oleh Sumugi tadi bisa dibilang kalau kata gue ya itu, dia bilang kan lagunya kan nggak tahu ya, maksudnya liriknya nggak tahu, judulnya nggak tahu, cuman dia ngerasa ada nada yang familiar gitu kan di otak dia gitu kan. Gue menduga jangan-jangan mungkin sebelumnya itu adalah lagu yang dimainkan oleh orang tuanya kayaknya ya, ini spekulasi gue aja sih. Jadi lagu yang dimainkan oleh orang tuanya sehingga dia sering mendengar dan sering mengingat apa yang dimainkan oleh orang tuanya, sehingga ya dia ngerasa kalau maksud ini adalah dimana dia tuh jauh dari orang tua. Nah itu, jadi gue tetap gini, gue tetap berusaha untuk ngusuzin deh, gue berusaha untuk tetap berprasangka baik. Ini kayaknya Sumugi emang jauh dari orang tua, udah itu. Jadi gue nggak akan mikir lagi yang namanya kematian, enggak. Pokoknya intinya gue akan mikir kalau Sumugi itu jauh dari orang tua sampai akhirnya ya dia harus hidup sendiri gitu loh. Jadi makanya kan pada akhirnya ya dia mengingat lagu itu walaupun dia nggak tahu judulnya apa gitu. Nah, yang gue takutin di sini adalah ya kan, yang gue maksud tadi jauh dari orang tua itu bisa dibilang ya dia emang jauh dari orang tua, ya kan, artinya yang dia hidup sendiri. Nah orang tuanya udah nggak ada apa ada ya gue nggak tahu gitu kan, tapi gue tetap berhusnuzon mungkin orang tuanya jauh dari Sumugi, bukan berarti orang tuanya sudah mati gitu kan. Jadi ya anggapannya seperti itu. Jadi ya nggak tahu nanti gimana, apa mungkin sama seperti nasibnya seperti Kamome ya kan, yang dimana ternyata Sumugi itu emang adalah orang yang sebenarnya dalam tanda kutip dia sakit tapi ternyata harus tetap menikmati liburan musim panasnya karena merasa ya dia tidak mau sedih gitu loh. Jadi makanya dia ingin menikmati musim panasnya gitu. Tapi kayaknya nggak relate sih kalau misalkan hal yang seperti itu. Jadi ya anggapan gue sih mungkin ada hubungannya dengan masa lalunya kayak gitu. Jadi ya mungkin akan terjawab nanti mungkin di next episode atau mungkin beberapa episode ke depannya gitu. Karena kan Sumugi gue nggak tahu ya berapa episodenya. Jadi
Kalau idealnya sih kalau dalam sebuah cerita ya, mau mau cerita per karakter, gua nggak ngomongin Summer Pocket aja ya, maksudnya ketika ngomongin di anime lain lah gitu kan, itu kebanyakan 2 sampai 3 kan, atau mungkin bisa sampai 4, tergantung ceritanya. Tapi kalau kalau gue prediksi sih ini kayaknya cuma 3 episode gitu kan, yang dimana mungkin next bakal si Sumugi nanti bakal dikasih sebuah sajian khusus gitu kan untuk untuk ibarat kata tuh jadi care sama dia gitu kan, terus dia akan menikmati musim panas yang sangat luar biasa gitu kan, dan akhirnya dia akan mengenang apa yang disajiin sama Airi tadi gitu. Ya nggak tahu sih nanti gimana nanti si Airi akan memasaknya gitu kan untuk si siapa namanya, Sumugi gitu ya. Jadi itu sih. Nah terus yang terakhir tadi kan ini sekali lagi ya, walaupun emang ini restart dan ingatannya juga emang udah bener di restart habis lah pokoknya, ingatannya tuh udah bener-bener emang di restart gitu. Jadi gue pikir si Hairi bakal mengingat apa yang terjadi, enggak. Jadi intinya Hairi itu berasa seperti dalam tanda kutip NPC juga sebenarnya. Karena MC-nya tuh Umi gitu. Umi ini adalah orang yang pada akhirnya dia akan mencari sesuatu yang dia inginkan, atau dia ingin mencari apa yang dia inginkan lah gitu kan, sampai akhirnya dia mengulang waktu. Makanya kan akhirnya kan ketika episode kemarin tuh Umi menghilang, berarti kan dugaan kita benar bahwa ternyata si Umi itu emang adalah orang time travel gitu kan, yang dimana dia melihat wah ini nggak ada yang gue cari nih, gue pergilah gitu kan. Akhirnya gue balik lagi ke rute lain gitu kan. Nah ini rutenya Sumugi gitu kan, dan kebetulan ya kan di episode tadi si Umi itu diperlihatkan gitu kan di awal-awal ya kan, ketika dia memperkenalkan dirinya mungkin untuk tinggal sementara di villa itu, yang artinya emang dia tuh nyari sesuatu juga di rutenya Sumugi gitu loh. Dan entahlah apakah nanti dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan di rutenya Sumugi atau dia akan mengulang lagi gitu loh. Tapi kalau menurut gua kayaknya emang nanti si Umi bakal ngulang lagi gitu loh. Jadi artinya dia tidak akan mendapatkan apa yang dia mau gitu loh. Tapi masalahnya itu sih kan, emang ini kan kita ngomongin soal liburan musim panasnya Hairi ya, jadi ya kita nikmati aja lah ceritanya apa yang dilakukan oleh Hairi gitu kan. Begitu juga dengan karakter-karakter lain gitu kan. Jadi kita anggap MC-nya tetap Hairi gitu. Kalau lu menganggap ini MC-nya Umi gitu kan, nanti lu akan kalau menurut gue ya lu akan kurang menikmati ceritanya gitu loh. Jadi anggapannya kayak wah berarti dia nggak dapetin apa yang dia nggak mau nih, skip, dia pindah ke rute lain kayak gitu. Jadi ya tetap sama seperti kalian lah gitu kan, gue akan melihat Hairi itu akan tetap jadi MC-nya kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin Umi nanti mendapatkan atau tidak mendapatkan, itu nanti mungkin bakal dilihatin nanti sepanjang episode itu. Jadi sepanjang animenya gitu kan, kita nikmati aja lah gitu kan progres development karakter dari Umi itu gitu kan. Jadi ya ibarat kata ya si Umi ini adalah MC yang sebenarnya terselubung kayak gitu loh. MC yang terselubung yang emang pengen mencari-cari sesuatu yang dimana dia pengen tahu di rute ini ada nggak yang gue cari ya, dan kalau nggak ada mungkin bakal skip gitu. Nah terus yang di awal banget tadi gitu yang ada kupu-kupu banyak ya kan, itu gue nggak tahu suara siapa ya, itu kayaknya suaranya si Shiroha sih, tapi entahlah mungkin gue yang salah, tapi mungkin itu memang kaitannya dengan Umi juga gitu kan, yang artinya di situ ada misteri misteri kupu-kupu ya, sampai saat ini gue juga tidak tahu itu maksudnya apa, sampai akhirnya si Kamome kan terlibat kan di dalam masalah itu kan. Jadi ya I don't know, jadi gue masih belum punya clue kupu-kupu ini maksudnya apa gitu kan. Apakah dia membuat sebuah ilusi yang akhirnya nanti si Hairi akan terus terkecoh atau gimana gitu kan ya, gue nggak tahu. Tapi jelas ini mungkin kupu-kupu itu akan lebih banyak ngebantu si Umi kalau dibanding sama Hairi gitu kan, karena kan dia kan emang mencari sesuatu kan. Jadi ya gue rasa itu akan lebih make sense kayak gitu. Nah kalau tadi yang rumah yang ketutup banyak alang-alang sama pohon-pohon, itu kayaknya rumahnya Kamome sih mungkin ya, sorry kalau gue salah. Jadi
Kalau gue liat dari ini sih kayak kamu Messi, tapi nggak tahu ya. Tapi cuman nanti isi di komentar mungkin gue yang salah. Tapi gue rasa itu rumahnya kamu Messi tadi. Mungkin dari rumahnya tadi mungkin ya. Tapi nggak tahu sih. Tapi gue dibilang sih tadi rumahnya itu legendaris katanya gitu. Itu sih. Jadi nggak terlalu banyak yang di spill. Cuman ini sih mungkin yang gue nggak tahu soal CEO-nya Shizuku tadi siapa gitu kan. Kalau misalkan kalian tahu sih aja di komentar, oke. Jadi CEO-nya Shizuku ini siapa? Jadi suara itu khas banget ya, ara ya kan. Jadi ini pasti onesan banget nih. Apakah Rena Ueda ya kan, atau mungkin si kayaknya sih nggak mungkin Saori ya, paling Reina sih, Rena Ueda kan. Ya, ntar gue bakal cek nanti di malam, mungkin udah ada kali CEO-nya gitu. Yaudah itu dari gua. Dan untuk keseluruhan untuk adaptasinya bagus. Tadi banyak musik-musik yang mungkin original dari VN ya, mungkin ya kan, karena gue juga nggak main. Jadi isi di komentar apakah itu tadi musik original dari VN ya kan, boleh isi di komentar. Dan yang dan yang terakhir, gue nggak tahu ini jatahnya nih berapa. Jadi kalau Kamome kan kemarin 3 ya, sampai 4 gitu kan. 3 episode gitu kan. Mungkin Sumugi juga dapat 2-3 kayaknya. Tapi selanjutnya gue nggak tahu nih siapa nih. Jadi nggak punya bayangan ini rutenya bakal ke siapa. Mungkin bakal ke Shiroha, mungkin ke Ao, mungkin ke siapa tuh? Cuma 4 ya? Iya cuma 4 sih. Ao, Shiroha, Kamome yang masih Sumugi sih ya. Jadi gue nggak tahu nanti bayangannya gimana gitu. Siapa yang paling panjang rutenya gue juga nggak tahu. Jadi sementara ini gue mengklaim atau gue memprediksi kayaknya si Sumugi cuma dapat 3 kayaknya gitu. Mengingat dari beratnya apa sih nama itu, kompleksnya ceritanya gitu. Karena kan kita nggak punya bayangan kan ceritanya bakal kayak gimana untuk Sumugi sendiri gitu. Ya udah itu jadi gue nggak terlalu panjang banget untuk episode ini karena emang masih awal banget apa yang bakal dibahas. Dan yang satu lagi ya, ini informasi penting sih. Jadi teman-teman tolong jangan spoiler berat, tolong banget ya. Kalian boleh lah cerita gitu kan, nggak apa-apa, gue mah seneng kalau komentar gue rame, seneng banget gue. Jadi kalian cerita diskusi itu boleh gitu, tapi yang nggak boleh tuh lu spoilerin tentang kematian, terus spoilerin tentang kayak macam ya pokoknya kematian, terus pertemuan, atau mungkin cerita utamanya, atau pokoknya plot utamanya deh, itu jangan nanti bahaya kalau sampai gue tahu dan akhirnya mengurangi experience gue untuk nonton animenya. Dan khawatir nanti gue malah drop gitu, karena ya gue udah ketahu gitu. Jadi buat apa gue react, akhirnya gue tahu gitu kan. Makanya kan akhirnya kan moderator gue ya kan, kebetulan kan emang moderator gue kan emang teman deket lah gitu kan. Dia ngasih tahu gitu kan, ini ada spoiler nih di video ini. Dia nggak ngomong Summer Pocket, enggak, dia tuh nggak nonton animenya, enggak, dia cuma ngomong ini ada spoiler nih di video ini, hapus nggak? Gue bilang ya hapus aja gitu kan, karena kan itu spoiler men, itu hapus aja gitu kan. Jadi kayak dia kayak nggak terlalu peduli banget lah sama anime gitu kan. Jadi ya kalau nonton anime sih ya nonton anime juga sama kayak gue gitu kan. Cuman kalau Summer Pocket mungkin dia belum tertarik aja sih untuk nontonnya gitu kan. Jadi dia cuma ngeliat kalau ini ada komentar yang mencurigakan, jadi ya dia dihapus gitu kan. Jadi makanya apapun yang dia ingin hapus pasti selalu covernya ke gue dulu gitu kan. Seperti itu. Jadi ya seneng sih ada orang yang mau jadi moderator gitu kan. Tapi bisa dibilang ya masih sukarela gitu kan. Jadi gue belum bisa bisa bilang ya belum jadi channel yang gede juga gitu kan. Jadi ya belum bisa kayak nyewa moderator banyak gitu kan. Terus juga mungkin gue nggak gaji gitu, gue nggak kepikiran ke sana gitu kan. Jadi dia tuh kebetulan emang ngebantu karena emang kebetulan emang gue juga moderator di channel dia gitu kan. Jadi ya imbal lah gitu kan. Jadi dia kan punya channel sport ya, atau mungkin channel olahraga lah gitu kan. Jadi kalau kata-kata yang mencurigakan atau mungkin yang akhir-akhir ini lagi gencar banget nih, kayak
akun judul ya kan, itu gue sering buat hapus komentarnya gitu kan, karena emang dia juga punya channel tentang sport gitu kan, tentang olahraga gitu. Olahraga ya, pokoknya berita-berita olahraga lah gitu kan, jadi dia tuh general banget lah gitu kan. Olahraga, bola ya kan, lebih banyak bola sih, ini bahasnya bola karena kan gue juga suka bola kan, jadi ya setidaknya yang gue tahu tentang channel dia emang karena channel bola gitu. Tapi kalau bola lain dia masih 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 ngebahas juga kayak gitu. Itu jadi ya kita timbal balik lah gitu kan, jadi saling ngelengkapin aja gitu kan. Kalau misalkan ngerasa dia ada yang aneh, dia pasti nanya dulu ke gue, dia dihapus apa enggak, ya gue hapus gitu. Jadi ya sementara ini ya gue belum mendapatkan sebuah spoiler yang berarti lah gitu kan, sampai akhirnya gue tidak melihat TV gitu kan, sampai takutnya gitu kan, apa ada sesuatu yang aneh gitu kan. Itu bahkan ya kayak Twitter aja sampai gue jaga banget lah gitu kan, takutnya nanti ada pemain VN yang ngebocorin gitu kan. Mungkin sebagian ada orang ngomong gini, wah ini rute rute favorit gue nih ya kan, karena ya gue nganggap ini emang ceritanya bagus. Nah makanya gue pengen tahu nih, teman-teman mungkin ada yang suka dengan Sumugi ya kan, dan ngerasa ini rute terbaik, nggak apa-apa isi aja di komentar. Lu pengen pengen apa ngasih expect gue yang lebih ke Sumugi, nggak apa-apa gitu kan, kasih isi aja di komentar, jadi biar gue juga nggak pilih kasih gitu kan. Jadi mentang-mentang ya gue pribadi ya, jujur ya, gue pribadi emang masih favoritin AO sejauh ini gitu kan, karena gue juga nggak tahu ceritanya seperti apa, jadi gue nggak kebayang AO ini ceritanya bakal gimana. Tapi karena gue emang pandangan pertama gue, pandangan pertama gue emang gue sukanya AO, ya gue langsung nangkep gue pengennya emang, atau gue berharapnya semoga AO tuh cepet gitu loh ditayangin gitu loh. Jadi ya sementara ini emang gue senangnya mau gitu kalau dibanding dengan hero yang lain. Mungkin Kamome sudah sedikit ini lah ya, sedikit men-trigger lah gitu kan, men-trigger pilihan gue. Akhirnya gue taruh Kamome di nomor 2 gitu kan. Terus lanjut ke Shiroha ya kan, terus si siapa namanya itu, Shiroha ya kan, terus si siapa namanya itu, Sumugi ya kan, terus Shizuku. Mungkin Shizuku bakal gue taruh nomor 4 gitu kan, kalau misalkan emang ternyata emang dia better gitu kan. Tapi kayaknya sih tetap nggak berubah sih, mungkin alurnya bakal atau urutannya bakal begitu, Umi yang terakhir kayak gitu, karena gue nggak terlalu suka Loli juga gitu kan. Gitu ya udah itu sih. Jadi pokoknya jangan terlalu berat lah spoilernya gitu kan, jangan please gitu kan, biar teman-teman yang anime only juga menikmati gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang pemain VN terus tahu segalanya lu taruh semuanya gitu, jangan gitu. Jadi jawab aja pertanyaan yang apa yang gua tanya lah gitu kan di video gitu kan. Jadi jangan di spill yang belum kelihatan gitu kan. Lu jangan ceritain AO, lu jangan ceritain si siapa namanya, si Shiroha gitu kan yang belum kelihatan, jangan ceritain itu dulu gitu, ceritain yang ada di ini sekarang aja gitu kan, tentang Sumugi ini gitu. Yaudah, itu jadi gue yang bisa subscribe kira anime lah seperti yang lagi yang kalian ingin nonton gue bahas. Jika suka, kalau nggak suka tinggal di aja, di notifikasi agar lebih gue dan satu lagi sama gue selanjutnya.